Ini ada orang sekelompok kecil berani menghujat, menghantam, menghabiskan kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah. Ini bahaya sekali. Dan sekarang apa yang dilakukan Firanda Andirja? Menghantam habis tokoh Asy'ari yang sangat dihormati di Indonesia. Ini sudah mulai perang. Satu kata dari saya, jangan pernah mundur. Mundur dosa besar. Yang menyebut Asy'ari keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kutil-kutil aja. Identitas seseorang setelah dia muslim, dia ahli sunnati wal jamaati, kemudian nggak cukup dia ngaku ahli sunnah wal jamaah, sebab banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Di hari ini juga ada. Saudara Wahabi Indonesia menghujat Asy'ari. Satu, saudara, saya tuliskan namanya Yazid Jawas. Kenapa saya berani menyebut begini? Karena mereka sudah mulai memfatwakan dalam kajian-kajian mereka, akidah Asy'ariyah itu dhalah, sesat. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Khalqil Quran, ada Mujassimah. Datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyusun, membantah itu semua. Karena Asy'ariyah itu membawa misi akidah, bukan sekedar nama. Maka yang memerangi Asy'ariyah adalah memerangi akidah. Lalu akidah mereka apa? Mereka korek, akhirnya timbul perdebatan di mana-mana dan bisa mengantarkan kepada perpecahan. Beberapa bulan yang lalu mereka bilang NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh, ya. Dia ngomong begitu kan? Sesat. Benar kan dia ngomong begitu? Aslinya begitu, Pak. Walaupun sekarang minta maaf. Ulama Asy'ariyah saya nggak mau kalau Abul Hasan Asy'ari mau. Ini juga fitnah ini. Yang lebih tahu Abul Hasan Al-Asy'ari adalah muridnya, yaitu Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah. Saya mau tanya, kalau begini caranya lama-lama Wahabi bisa diganyang tidak? Bisa diperangi tidak? Itu yang kita tidak mau terjadi, saudara. Jadi mulai detik ini tidak ada lagi ceritanya Ustadz sudahlah, nggak ada cerita begitu. Antum nggak ikut, keluar barisan. Ustadz, apakah ada akidah Asy'ariyah menyimpang? Iya, menyimpang. Di antaranya mereka menolak Allah di atas. Di antaranya mereka mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Kalau begitu, apa yang di hadapan kita yang kita baca bukan firman Allah, itu tak ibarat dari Muhammad SAW. Itu perkataan orang Asy'ariyah. Saya nukil dalam buku saya nukil dalam internet. Ini perkataan berbahaya, pendapat seperti ini. Akhirnya dipakai oleh orang-orang liberal. Al-Quran ini bukan firman Allah, ini hanya terjemahan Muhammad terhadap. Jadi Allah berbicara tanpa suara, Allah berbicara tanpa huruf, Allah berbicara tanpa bahasa. Nah, Al-Quran ini bahasa Arab, ini bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Ini perkataan orang liberal. Berarti ini terjemahan Muhammad. Nah, Muhammad waktu menerjemahkan bahasa Allah penuh kekurangan. Dia manusia, berkaitan dengan kondisi dia tatkala itu 1400 tahun yang lalu. Maka jangan tafsirkan secara tekstual. Ini kan Nabi Muhammad menerjemahkan sesuai dengan kondisi dia 1400 tahun yang lalu. Padahal keyakinan kita Al-Quran firman Allah, itu bukan? Firman Allah, mukjizat. Allah tantang siapa yang bisa datang seperti Al-Quran. Kalau ternyata Al-Quran ini cuma karangan Muhammad, maka semua orang bisa bikin Al-Quran. Di antara akidah sesatnya Asy'ariyah seperti ini. Ya. Jadi kalau saya bilang akidah Asy'ariyah sesat dalam ini, saya bilang ini sesat dalam hal ini, sesat dia. Menyimpang dalam hal ini. Kemudian menakwil banyak ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, Allah di atas, kalau Allah berarti begini, berarti begini. Allah tidak boleh menempat dan tidak boleh mewaktu, tidak boleh berkaitan dengan waktu. Gimana tidak boleh berkaitan dengan waktu? Dalam Al-Quran banyak, wa idz qala rabbuka, tatkala Allah berfirman, tatkala itu semua ada waktu atau tidak? Ya, itu dia. Bagaimana maksudnya tidak berkaitan dengan waktu? Maksudnya apa? Waktu Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW terus tidak berkaitan dengan waktu, maksudnya bagaimana? Terangkan kepadaku. Terangkan kepada kita, maksudnya Allah tidak boleh berkaitan dengan waktu, maksudnya apa? Itu ayat kita buang semua. Pakai bahasa-bahasa apa namanya? Bahasa-bahasa filsafat lah, macam-macam lah, bikin orang bingung. Sederhana, wa idz qala rabbuka, Allah berkata kepada malaikat, tatkala Allah berkata kepada nabi ini, tatkala Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, apa susahnya? Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang di tanganmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, ini tongkatku. Tidak berkaitan dengan waktu, terus bagaimana? Ya, bicara yang benar aja.
Asy'ariyah tidak termasuk kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ketika masa antara pemahaman dia keluar dari Mu'tazilah kepada pemahaman sunnah, antara itu, ini yang kemudian menyebar, diikuti oleh pengikut-pengikutnya sampai juga ke Indonesia ini. Pemahaman Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Pada hakikatnya Abul Hasan berlepas diri. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah tidak mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah, tidak mengajak orang untuk beribadah kepada selain Allah. Tapi kenyataan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain, itu mereka mengajak orang untuk beribadah kepada kubur-kubur. Imam Baqillani inilah yang menyelamatkan umat dari dua kelompok. Satu kelompok Mujassimah, kelompok yang menjisimkan, menyerupakan Allah atau menghukumi Allah, mensifati Allah dengan sifat jisim. Dia tidak bilang Allah serupa dengan makhluk, tapi dia menyebutkan karakter yang sama dengan makhluk. Itu disebut mujassim. Kalau yang menyerupakan zat dengan makhluk disebut musyabbih. Paham? Apa beda musyabbih dengan mujassim? Musyabbih tasbihuz zat, menyerupakan sampai kepada zat. Kalau mujassim menyerupakan sifat. Lalu kelompok yang sekarang menyebut dirinya Wahabiyah Salafiyah masuk yang mana? Kita langsung aja Pak ya. Kenapa saya berani menyebut begini? Karena mereka sudah mulai memfatwakan dalam kajian-kajian mereka, akidah Asy'ariyah itu dhalah, sesat, firqatun dhalah. Benar gak? Antum sudah dengar belum? Mau diam? Diam dosa besar antum. Apalagi ustadz diam. Udah gak boleh diam. Ini sudah perang Pak. Mundur sama dengan al-firar minaz zahaf. Orang yang mundur tidak mau maju terus pada saat segenting ini, dia sama hukumnya ketika berperang mundur lari dari peperangan. Dosa besar gak? Jadi mulai detik ini tidak ada lagi ceritanya Ustadz sudahlah, gak ada cerita begitu. Antum gak ikut, keluar barisan. Kita tetap berjuang, memperjuangkan akidah yang moderat, walaupun gayanya sangar-sangar dikit ya. Mereka sudah berani Pak sekarang. Dan sudah kejadian di tetangga antum sebelah Pekanbaru. Beberapa bulan yang lalu mereka bilang NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh ya. Dia ngomong begitu kan? Sesat. Benar kan dia ngomong begitu? Aslinya begitu Pak, walaupun sekarang minta maaf. Dia kalau ke belakang sama dia ngomong begitu lagi. Itu namanya taqiyah. Ternyata taqiyah itu tidak hanya milik Syiah Rafidhah, tapi juga milik Wahabiyah. Jadi mereka benci sekali tuh sama orang tuh. Karena NU Muhammadiyah masih mayoritas umat Indonesia, mereka minta maaf Pak. Coba kalau sudah minoritas, digilas oleh mereka itu. Nggak usah jauh-jauh, masjid aja lah. Masjid kalau udah dikuasai gimana? Wah habis, kunut habis, zikir habis. Katanya mengerti ikhtilaf, tapi kok giliran beda dikit mereka nggak mau toleransi. Kita sih gak ada masalah orang nggak kunut subuh, yang penting jangan membatalkannya. Kita nggak masalah juga kalau orang nggak ikut akidah Asy'ariyah, yang penting dia percaya qul huwallahu ahad, selesai kan? Dia nggak perlu tahu sifat 20, yang penting dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sekarang nggak ngerti terus ngomong akidah Asy'ariyah sesat. Antum sudah lihat kan orang-orangnya? Orang-orangnya jelas. Mereka karena nggak bisa masuk, mereka katanya ustadz sunnah, kita juga hafal sunnah. Mereka katanya ikut Rasulullah, kita punya sanad ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi. Susah mau masuk di mana? Wah, cari nih wilayah muamalat, cari tema bank. Nah ini paling gampang nih, pakai tema bank. Sekarang mereka sudah mulai menghalalkan riba. Loh, bank beda dengan riba bro.
Bank ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada. Maka hukum tentang bank akan selama-lamanya diperdebatkan. Namanya fikih. Amin. Semoga dengan surah Al-Fatihah ini Allah kuatkan mental para ustadz kita, biar nggak takut dicaci, biar nggak mundur dalam perang akidah zaman ini. Ini sudah mulai perang. Satu kata dari saya, jangan pernah mundur. Mundur dosa besar. Jadi yang dihantam sekarang apa? Mental. Mental antum, Ustaz. Mental saya. Untungnya guru kita agak ganas-ganas sedikit. Didiknya dahsyat-dahsyat. Untung guru-guru kita orang-orang yang urat takutnya sudah nggak ada, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkah didikan mereka, ini urat takut saya memang udah nggak ada kali, Ustaz. Ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata yang mengaku ahli sunnati wal jamaati ini banyak juga yang, karena ini rumah besar, kendaraan mewah ahli sunnati wal jamaati, ada yang numpang di situ dari orang-orang sesat. Dia adalah bukan dari ahli sunnah, mengaku dia perindu ahli bait, pecinta ahli bait dan mengikuti sahabat Nabi, tapi mereka tidak mengikuti manhaj sahabat Nabi. Mereka membuat manhaj sendiri. Maka muncul orang sesat seperti Jasimah, Musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya dan lain-lainnya. Maka saat itu kita harus berani mengatakan ahli sunnah. Makanya muncul ada Mu'tazilah, ada ini yang pada dasarnya mereka juga mengakui sahabat Nabi dan ahli bait Nabi, tapi di situ ada pemikiran yang nyeleweng. Maka setelah mengaku ahli sunnati wal jamaati, kita harus kembali kepada dua imam agung yang memangkas benalu-benalu akidah, yaitu Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Maka identitas seseorang setelah dia muslim, dia ahli sunnati wal jamaati, kemudian nggak cukup dia ngaku ahli sunnah wal jamaah, sebab banyak ahli sunnah wal jamaah palsu. Di hari ini juga ada ahli sunnah memusuhi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita sudah sampaikan kemarin, apakah yang paling benar, yang benar hanya Maturidiyah dan Asy'ariyah? Oh tidak, mungkin ada kelompok lain benar, tapi cirinya satu, tidak bertentangan dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi ini orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, setiap hari yang dihantam adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, menunjukkan dia sesat. Seandainya kalau dia diam dan tidak mencaci, mengolok, menghantam, mungkin jadi dia benar, bisa jadi mereka benar. Karena Asy'ariyah itu membawa misi akidah, bukan sekedar nama. Maka yang memerangi Asy'ariyah adalah memerangi akidah. Lalu akidah mereka apa? Padahal mereka pakai ahli sunnati wal jamaati. Hari ini mereka ngaku ahli sunnati wal jamaati, tapi memusuhi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka kemarin sudah kami sampaikan, jika ada kelompok yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, jika ada kelompok muslim, di saat ditanya bagaimana pendapatmu tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kalau dia diam, keluar dari akidah yang benar, pasti dia pembenci Abu Bakar. Wong bilang Abu Bakar mulia kok susah? Jadi kaum Syiah kalau ditanya gimana Abu Bakar, Siti Aisyah. Kalau kita tidak, Siti Aisyah ummahatul ummil mu'minin. Makanya nggak cukup orang mengaku Islam saja, harus ahli sunnah wal jamaah. Dan ngaku ahli sunnah hari pun nggak cukup, harus berani mengatakan Asy'ariyah atau Maturidi. Saya Asy'ari, saya Maturidi. Kalau ada kelompok lain yang dia dianggap benar dan mengaku ahli sunnah wal jamaah, cirinya dia akan benar kalau tidak bertentangan. Seperti akidah Thahawiyah, tidak bertentangan dan tidak menghujat Asy'ariyah. Manhajnya ketemu biarpun beda namanya. Maka ada akidah Thahawiyah, Abu Ja'far At-Tahawi yang satu masa dengan Abu Hasan Asy'ari. Baik, jadi setelah seorang itu sebagai seorang muslim ahli sunnati wal jamaati, harus berani dia mengatakan Asy'ariyah, saya Asy'ari. Maka catatan, jika sebuah sekolah kalau sudah tidak senang dengan manhaj Asy'ariyah, maka jangan sampai anak anda belajar di tempat tersebut. Anda telah menjerumuskan. Orang Asy'ariyah bangunan rumah megah kok diganggu. Di sana ulama-ulama dari masa ke masa, ulama hadis, ulama fikih, semuanya. Ini ada orang sekelompok kecil berani menghujat, menghantam, menghabiskan kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah. Ini bahaya sekali. Dan ini ada mulai di selebaran memusuhi Asy'ariyah. Makanya sudah sekarang menjadi ciri kalau mereka adalah akidah sesat, ya karena memusuhi Asy'ariyah. Sampai seorang besar semacam sekelas Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, lihat,
Ini orang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi dia sesat. Siapa yang tidak tahu Syekh Mutawalli Sya'rawi? Allah berikan kepada beliau kemampuan di dalam memahamkan kita kepada Al-Quran dengan luar biasa, sehingga obrolan beliau, kajian beliau Al-Quran sampai dibukukan, sampai berjilid-jilid, ada berapa puluh jilid, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dan kita mengambil faedah banyak daripada tafsir beliau. Khawatirnya Syekh Sya'rawi, Syekh Sya'rawi segede itu, sebesar itu, apa katanya orang yang ngaku ahli sunnah wal jamaah dan dia itu sesat. Sya'rawi itu hebat tafsirnya, cuman sayangnya dia itu Asy'ari. Lah kok Asy'ari jadikan sayang, ini kan kurang ajar sekali. Makanya hati-hati kalau ingin tahu sebuah sekolah semegah apapun, dia Asy'ari atau Maturidi atau bukan. Oh, dia tidak berlabel Asy'ari dan Maturidi, tapi dia tidak membenci, bahkan menyanjung Maturidi sama Asy'ari, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dari awal Asy'ariyah bukan Asy'ari, mereka sekarang mencoba, kalau Imam Abdul Hasan Asy'ari sama kami, ini akidah ahli sunnah palsu itu, tapi Asy'ariyah saya tidak mau. Lah ini ulama Asy'ariyah saya nggak mau, kalau Abdul Hasan Asy'ari mau. Lah ini juga fitnah ini. Yang lebih tahu Abdul Hasan Al-Asy'ari adalah muridnya, yaitu Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah. Kok ada orang lain lebih tahu dari Asy'ari? Itu kan aneh banget. Oh, kami menemukan sebuah buku namanya Ibanah begini. Muridnya setiap hari dengan Imam Abdul Hasan Asy'ari mengkaji, belajar, diskusi, dialog, debat, mencetuskan sebuah pemahaman yang benar. Itu murid-muridnya. Nah, muncullah buku-buku besar akidah kaum Asy'ariyah, itu ulama-ulama Asy'ariyah, turun sampai hari ini. Nah ini ada gara-gara buku kecil yang sudah ditaswir, sudah dirusak sama orang, dinisbatkan bahwa Asy'ari inilah yang benar, karena buku itu dianggap mendukung akidahnya. Ini fitnah, dusta, tidak. Ya seperti ini dalam belajar begini, muridnya ada kok. Masa lebih percaya daripada di luar? Muridnya yang bisa bercerita dong, murid yang mencatat, muridnya yang mengambil ilmu, muridnya yang belajar. Yaitulah Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah. Lah kok aneh, saya mau dengan Asy'ari tapi tidak mau dengan Asy'ariyah. Itu dusta, fitnah. Maka jika sebuah kelompok mengingkari Asy'ariyah, hati-hati. Kalau apalagi sampai memusuhi, maka dia adalah sesat. Sudah, harga mati. Kenapa? Wong ini kebenaran kok. Saya ini kebenaran. Kalau sudah berani menyesatkan, berarti dia sesat dong. Karena Asy'ariyah itu manhaj, membawa manhaj, bukan sekedar masalah khilaf fikih dan sebagainya, manhaj berakidah. Jadi Islam ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Kalau tidak mau Asy'ariyah, batal jadi menantu. Harus begitu, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ini harus keyakinan, ini harus dibangun, ini identitas. Baik, setelah dia harus berani mengatakan ini Asy'ari dan Maturidi, dan sudah kita jelaskan kemarin, mungkin di kelompok lain ada yang benar, catatannya satu, tidak bertentangan, tidak musuhi Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau sudah kelompok musuhi Asy'ariyah Maturidiyah, hati-hati, pinggirkan dia. Jangan sekolahkan anak kita ke sana. Oh, sekolahnya bagus dan sebagainya. Bagus tapi menjerumuskan untuk apa? Kita harus cerdas dong. Dia mengemas dengan buku-buku yang baik, dibagi-bagi dan seterusnya. Kita tidak urusan dengan itu. Kebenaran tidak harus seperti itu. Kebenaran harus kita yakini. Mereka yang keluarkan Asy'ari dari Aswaja, saudara. Padahal Wahabi ini baru lahir abad ke-12. Aswaja udah ada dari awal, saudara, dari zaman salaf. Kok bisa yang lahir belakangan mengeluarkan Asy'ari sebagai as-sawadul a'zam, mayoritas muslimin terbesar di dunia? Tidak ada satu dunia Islam pun yang nggak ada Asy'arinya, sudah. Kok bisa-bisanya mereka keluarkan dari Aswaja? Nah, ini gara-gara sikap ulama Wahabi seperti ini, sengaja atau tidak sengaja, ini menularkan kepada Wahabi yang ada di Indonesia. Mari kita lihat, saudara, Wahabi Indonesia menghujat Asy'ari. Satu, saudara, saya tuliskan namanya Yazid Jawas. Dalam buku berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf, bab 13 halaman 519 sampai 521, dia menyatakan Asy'ari adalah firqah sesat dan menyesatkan. Saya tidak fitnah, ada bukunya, dijual, dibaca orang, saudara. Baik, yang kedua kita masukkan lagi, saudara, Abdul Hakim Abdad.
Saudara, dalam buku Risalah Bid'ah bab 19 halaman 295 mengatakan Asy'ari adalah firqah bid'ah. Berani betul dia membid'ahkan kaum Asy'ari, saudara. Asy'ari ini mayoritas terbesar di dunia, saudara. Baik, yang ketiga kita lihat, saudara, yaitu Hartono Ahmad Jaiz dalam buku Bila Kiai Dipertuhankan halaman 165 sampai 166. Dia mengatakan Asy'ari bukan Ahlus Sunnah yang dibawa imam yang 4. Dia tulis ada dalam bukunya. Saya tanya, ini hujatan bukan buat Asy'ari? Hujatan. Kita dianggap bukan Ahlus Sunnah, bahkan dianggap sesat, ahli bid'ah. Kemudian yang keempat, Mahrus Ali, ngaku mantan pengurus NU, saudara. Dia mengarang lebih dari 10 buku. Isi bukunya, saudara, menghantam habis amaliyah kaum Asy'ariyah dari kalangan NU. Jadi mereka sebut tuh yang namanya tabarukan, tawasulan, ziarah kubur, gosidahan, baca nasid-nasid Islami, saudara. Itu semuanya penyakit TBC. T-nya takhayul, saudara, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Dia kasih istilah. Jadi Asy'ari ini di Indonesia ini sudah mengidap penyakit TBC. Penyakit TBC itu penyakit takhayul, penyakit bid'ah, dan penyakit khurafat. Ada dalam bukunya. Saya beli bukunya, saudara. Ada 11 buku yang saya beli, karangan dia. Saya baca semua. Cuman jangan saya baca nanti saya dituduh Wahabi ya. Baca aja kan boleh untuk mempelajari. Baik, kita punya. Ini bukunya semua, ini yang kita tuliskan di sini kita punya. Saya nggak berani tuliskan di sini kalau saya nggak punya, saudara. Nanti begitu dituntut, mana bukunya? Saya nggak punya. Ini bukunya semua ada di perpustakaan kita di MS, saudara, Megamendung. Sebagian ada di sini. Baik, yang kelima, Firanda Andirja. Yang keenam, Khalid. Yang ketujuh, Bawazir. Yang kedelapan, Riyad Bajri. Ini semua bisa kita dapatkan dalam YouTube. Anda nggak perlu repot-repot beli, buka YouTube ketemu. Tulis saja namanya ketemu, saudara. Nah sekarang apa yang dilakukan Firanda Andirja? Menghantam habis tokoh Asy'ari yang sangat dihormati di Indonesia, yaitu ulama besar dari Mekah, seorang Sayyid, seorang Syarif, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Mariki. Dia hantam habis, saudara. Dia tentang semua, bahkan soal cium tangan dia musyrikan, saudara. Silakan dengarkan ceramahnya di YouTube, saudara. Nah, baik. Nah, ini yang baru-baru ini ramai menggugat Sayyiduna dan Minal Aidin. Urusan Minal Aidin yang banyak diamalkan kaum Asy'ari di Indonesia digugat-gugat. Minal Aidin bid'ah lah, nggak nyunnah lah, saudara. Nah kemudian disindir-sindir, apa tuh Minal Aidin? Selamat kembali, kembali dari apa? Mesti disebutin dong, kembali dari Jakarta, kembali dari Surabaya. Masya Allah, itu ada sindiran macam itu, saudara. Nah, jadi sekali lagi hal yang nggak penting, saudara. Mereka korek. Akhirnya timbul perdebatan di mana-mana dan bisa mengantarkan kepada perpecahan. Jadi sekali lagi hal yang nggak penting, saudara. Mereka korek, akhirnya timbul perdebatan di mana-mana dan bisa mengantarkan kepada perpecahan. Ini yang belum lama ini ramai, saudara, mengatakan kaum Asy'ari itu kalau ba'da sholat tuh baca-baca selawat, saudara, itu lagi nyanyi itu. Itu lagu ba'da maghrib namanya. Masya Allah, kenapa usil? Kalau mereka nggak mau zikir bersama, ya nggak usah zikir bersama, nggak usah usil dengan amaliyah saudaranya. Orang NU yang baca sholawatan, saudara, orang-orang Asy'ari yang baca-baca gasidah, nggak usah usil. Nah kemudian Riyad Bajri, saudara, oh ini paling ekstrim lagi nih. Nah, dia kata demo siapapun sesat dan halal darahnya. Bahkan dalam rekaman lainnya dia katakan apa? Kita ini dituduh Wahabi. Hajar itu yang menuduh kita. Jangan datang itu. Ngapain kita datang itu kiai-kiai mereka? Kita hajar habis mereka. Ini termasuk wala dan barra. Jadi artinya kalau ada orang mendatangi Kiai Asy'ari, berarti dia nggak punya barra, nggak punya wala kepada tauhid. Silakan dengarkan, saudara. Jadi saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh, saudara. Ini fakta semua ada.
Nah, jadi kalau memang saudara-saudara saya di Wahabi yang baik, yang santun, yang selama ini dekat dengan saya, tidak mau saya mengkanter persoalan-persoalan seperti ini, tolong nasihati nih mereka ini. Nasihati saudara-saudara mereka. Jangan mentang-mentang kita diam, mereka terus menindas kita. Jangan, bukan mereka aja yang hafal Quran, bukan mereka aja yang hafal hadis, bukan mereka saja yang tahu tafsir, bukan. Ahlus sunnah wal jamaah ini gudang ulama, gudang ahli tafsir, gudang ahli hadis, gudang ahli usul, gudang ahli akidah. Mau yang mana ahlinya? Kita sediakan, saudara. Jangan. Jadi kalau nggak mau buat kita marah, tolong mereka ini direda. Suruh jangan bikin pernyataan yang mecah belah umat. Saya mau tanya saudara, ini kalau pernyataan begini lama-lama Asy'ari tersinggung tidak? Lama-lama marah tidak? Kalau marah bisa jadi konflik tidak? Saya mau tanya, kalau begini caranya lama-lama Wahabi bisa diganyang tidak? Bisa diperangi tidak? Itu yang kita tidak mau terjadi, saudara. Biarkan perpecahan yang terjadi di Syria, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Libya, yang terjadi di Yaman, tidak boleh terjadi di Indonesia. Harus kita jaga Indonesia ini harus aman, tenang, damai. Dan selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas, saudara, di negara Republik Indonesia ini, kemudian mayoritas ini bersatu, betul-betul mengamalkan akidah, yaitu Ahlus Sunnahnya, insya Allah NKRI ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena saya pernah dengar bahwa orang yang tidak bermanhaj salaf berarti akidahnya rusak dan tidak termasuk Ahlus Sunnah. Mereka salafus saleh, mengikut salaf. Mana dalil bahwa Asy'ari mentakwil itu mengikut salaf? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya wajah Tuhanmu. Semuanya hancur, yang kekal hanya wajah Tuhanmu. Gimana memahami itu? Semuanya hancur, tinggal wajahnya aja. Maka apa kata Imam Al-Bukhari mentakwilkan ayat itu? Wa yabqa mulkuhu. Wajah di situ ditakwilkannya menjadi mulku, kekuasaan. Jadi Imam Asy'ari mentakwil itu dari mana diambil? Dari salaf. Imam Abdullah bin Abbas mentakwil, Mujahid mentakwil, Imam Malik mentakwil. Datang Imam Asy'ari menyusunnya secara sistematis. Takwil adalah manhaj salaf. Begitu juga dengan tafwid, juga manhaj salaf. Mereka berdiri di atas salafus saleh. Yang jadi masalah kan kita berhadapan dengan orang hanya kami saja yang salaf, hanya kami saja yang Ahlus Sunnah, hanya kami saja yang ikut Nabi, hanya kami saja yang benar. Itu salah satu ciri-ciri dari Khawarij. Karena Khawarij dia katakan inil hukmu illa lillah, hanya hukum Allah. Sahabat Nabi pun dia kafirkan. Embrio Khawarij. Makanya Syekh Abu Karimah dari Al-Azhar menulis Khawarijul Ummah. Syekh Muhammad Ali Jum'ah, Dr. Muhammad Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, menulis Khawarijul Ummah. Masih ada pemikiran mukhawarij di zaman saat ini. Itu yang kita bahas dari tadi. Ustaz, ya silakan. Ada anggapan belakangan Kiai bahwa Imam Asy'ari ini taubat sekali lagi mengikut mazhab Wahabi, Kiai. Ini benar atau tidak, Kiai? Itu sama sekali tidak benar. Itu gosip, ya. Itu hoax, isu-isu. Dan ini kata Wahabi, bukti bahwa Imam Asy'ari keluar dari mazhab Asy'ari lalu kembali ke manhaj salafi, kata mereka, kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah. Padahal kitab Al-Ibanah naskah yang asli tidak ada. Naskah yang ada tidak ada yang otentik. Dan naskah yang diterbitkan oleh Wahabi itu sudah ditahrif, cuma gak ditahrif semua. Ini payahnya Wahabi. Mengapa di dalam Al-Ibanah yang dijadikan dasar oleh Wahabi, Al-Ibanah terbitan Wahabi di Saudi, ya, halaman 116, ketika menafsirkan istawa, katanya Allah itu beristiwa di arasy tapi tidak berdiam lama,
tinggal tapi gak lama, katanya tinggal di arsy tapi gak lama, sebentar. Ini halaman 116. 10 halaman kemudian 126, istawa itu tidak punya makna Allah tinggal di arsy. Allah gak tinggal di arsy. Di depan 116 tinggal tapi sebentar, 126 tidak tinggal. Artinya apa? Wahabi ini hanya sempat melakukan distorsi, merubah, mentahrif di depan aja, di belakang lupa, gak ditahrif sama mereka. Ini bodohnya mereka, curang tapi tidak sempurna curangnya, akhirnya ketahuan itu. Ini mereka. Jadi gak betul itu, Bu. Kalau Imam Asy'ari ini keluar dari Mu'tazilah, keluar dari Asy'ariyah, lalu ikut Wahabi, sama sekali tidak betul itu. Tidak betul. Karena riwayatnya tidak ada. Riwayat dari murid-muridnya, dari ulama Ahlus Sunnah tidak ada. Itu isu-isu orang Wahabi sekarang gitu. Isu-isu modern itu. Isu-isu dulu tidak ada itu.